Hey ho, assalamualaikum teman. Kali ini saya sedang berada di kandang pembibitan khusus entok yang warnanya putih teman. Ini adalah kandang cikal bakal saya dalam budidaya entok ya. Jadi sekitar 6 tahun yang lalu itu saya mencoba-coba budidaya entok dengan membeli sepasang indukan entok di pasar daerah sini ya teman. Itu paginya saya membelinya, sore-sore sudah mati teman. Nggak tahu kenapa kok bisa mati, tapi kemungkinan besar itu karena entok tersebut sudah terkena virus dari sananya ya. Nah, saya ingat betul kejadian itu. Lagi pas sayang-sayange, lagi pas jeru-jeru nih pengen punya entok, nggak nyampe 1 hari udah mati teman. Mungkin teman-teman ada yang senasib seperti saya. Kalau ada silahkan tuliskan pengalamannya di kolom komentar ya. Nah, apakah saya berhenti di situ? Enggak teman, dari pengalaman itu saya berpikir mungkin lebih baik saya membeli entok itu dari peternaknya langsung. Dan waktu itu saya nggak kapok teman, saya langsung nyari bibit atau indukan entok lagi langsung ke peternaknya ya. Nggak lama setelah saya pelihara, akhirnya entoknya itu bertelur dan menetas teman. Saya rawat hingga sampai akhirnya seperti ini. Populasinya semakin banyak, angka kematiannya semakin sedikit, dan sudah saya jual beberapa kali, tapi masih banyak seperti ini teman. Menurut saya pribadi, budidaya entok saya ini mengalami kemajuan dan kesuksesan. Nah, kenapa bisa sebanyak atau katakanlah sesukses ini teman? Jadi sesuai pengalaman saya simpulkan kunci sukses budidaya entok itu ada 4T ya teman. Jadi T yang pertama itu adalah titi. Dalam bahasa Jawa titi itu berarti ngati-hati atau hati-hati ya teman. Jadi artinya itu kita harus berhati-hati dalam memilih bibit atau indukan entok. Dan saya menyarankan carilah atau belilah langsung itu ke peternaknya ya teman, jangan ke pasar, karena pengalaman saya beli ke pasar itu langsung mati. Jadi saya sarankan hati-hatilah dalam memilih bibit atau indukan entok yang tentunya langsung ke peternaknya teman. Lalu T yang kedua itu toto atau tata, yang artinya kita harus menata lokasi atau menyeting kandang yang baik teman. Dan menurut saya setting kandang yang baik itu yang sesuai habitatnya ya. Ada kobangan air atau kolamnya, ada tempat berteduhnya, ada sarang untuk bertelurnya, dan usahakan berada di tempat yang jauh dari keramaian teman, agar proses berkembang biak entok itu tidak terganggu. Lalu T yang ketiga itu terampil. Jadi dalam budidaya entok kita harus terampil dalam pembuatan pakan dan pembuatan kandang ya teman. Kita harus pintar-pintar membuat pakan alternatif yang tentunya harganya yang murah ya teman. Seperti mencari daun pepaya atau kangkung atau eceng gondok. Kita bisa campurkan di pakan utamanya, yaitu dedak atau berkatil teman. Dalam pembuatan kandang juga kita harus terampil mencari bahan-bahan yang murah, yang tentunya nggak mahal. Kita harus terampil menjadikannya seperti barang mahal teman. Jadi setelah
ketiga T itu kita lakukan, T yang terakhir yaitu tekun teman. Jadi kita harus tekun untuk menjalankan budidaya entok itu. Kita harus tekun memberi pakan, tekun merawatnya, tekun membersihkan kandangnya, dan tekun dalam melakukan T yang sebelumnya tadi teman. Jadi itulah 4 T yang selalu saya terapkan dalam budidaya entok ini. Selama ini saya terapkan dan akhirnya saya dapatkan hasil yang menurut saya memuaskan dan sukses teman. Nah, jadi mungkin itulah kunci sukses yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Jika mungkin teman-teman ada pendapat lain, silahkan bagikan pendapatnya di kolom komentar ya teman. Saya kira video kali ini sekian dulu. Jika bermanfaat silahkan share, like, dan tentunya subscribe teman. Subscribe itu gratis. Saya akhiri, saya Grebis Putra. Wassalamualaikum, salam wek-wek.